الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang masih diberikan kepada kita sekalian hingga sampai dengan detik ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, kesempatan dan waktu luang, sehingga Allah masih memilih kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, sekaligus menunaikan dari sekian banyak kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan salat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau Islam sampai kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada seluruh jamaah, mari kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di 10 bulan Dzulhijjah. Kalau kita mendengar bulan Dzulhijjah, yang terkiang dan teringat dalam pikiran kita ada 2 peristiwa besar sekaligus dalam satu momen Dzulhijjah ini. Apa momen itu? Ibadah haji dan ibadah kurban. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhala kana amina walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa besar yang sekaligus 2 menjadi momen dalam satu waktu ini, ibadah haji dan ibadah kurban, yang insya Allah sebentar lagi akan kita rayakan, tepatnya 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah
di tahun ini. Sebagaimana firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabruru laisa lahu jazaan lal jannah. Haji mabrur tidak ada imbalan lain baginya kecuali surga. Saudara-saudara kita yang hari ini insyaallah sedang wukuf di Arafah, yang tentunya perjalanan ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Bagi kita yang mampu untuk mengerjakannya, tentu kemampuan di sini tidak hanya sebatas diukur kemampuan finansial, tapi kemampuan, kekuatan dan niatan hati kita. Lalu kemudian takdirnya Allah untuk memanggil kita ke Baitullah, sehingga saat-saat seperti ini di dalam hitungan 1 sampai 10 Zulhijjah, keutamaan dan fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, mari kita manfaatkan momen ini untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan kesungguhan hati. Mudah-mudahan hari ini boleh jadi saudara-saudara kita dari seluruh pelosok dunia hadir di Arafah melaksanakan rangkaian ibadah haji di tahun ini, dan tidak menutup kemungkinan berkat doa kita mudah-mudahan kita pun akan melakukan hal yang serupa. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadah haji hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai-nilai historis, memiliki makna yang begitu dalam, terkandung banyak hikmah di dalamnya. Bahkan dari rangkaian rukun demi rukun pun memiliki simbol dan makna yang dapat kita artikan. Yang pertama, pakaian ihram melambangkan kezuhudan manusia sebagai latihan untuk kembali kepada fitrahnya yang asli, yaitu bersih suci. Pakaian ihram disimbolkan di hadapan Allah manusia itu sama, tidak melihat apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, apakah dia pimpinan atau bawahan, apakah dia manusia kaya atau miskin papa. Di hadapan Allah begitu berpakaian ihram sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada pimpinan, tidak ada bawahan. Tidak ada manusia yang memiliki pangkat jabatan kedudukan yang tinggi ataupun rendah di hadapan Allah. Ini melambangkan bahwa manusia siapapun sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ihram ini melambangkan kesamaan manusia yang simbolnya menginginkan kepada kita untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Tidak ada tempat manusia untuk menyombongkan diri dalam kehidupan ini, bahwa manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kebaikan dan kemuliaan manusia adalah tingkat ketakwaannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ibadah tawaf menyimbolkan di mana salah satu rukun dan ritual yang wajib dikerjakan dalam pelaksanaan ibadah haji ini, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah yang berlawanan jarum jam, dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad dengan Ka'bah sebelah kiri kita, sebagai simbol memulai kehidupan dari Allah dan berakhirnya pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ibrah dan pengingatan kepada kita, sehebat apapun manusia, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti kita renungi bersama. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita punya hari ini, semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, ada ibadah sa'i, adalah berjalan atau berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang berbolak-balik sebanyak 7 kali pula, menggambarkan dan mengajarkan kepada kita bahwa hidup manusia ini mesti optimis, penuh harapan, penuh cita-cita dan impian walaupun hanya sebatas dunia. Tetapi Allah mengajarkan melalui simbol sa'i ini, optimisme dalam kehidupan tidak berpangku tangan dan tidak bermalas-malasan.
bahwa apa yang menjadi ketentuan dalam hidup kita bersaing dengan bersinergi, dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, yang dititipkan oleh Allah melalui akal pikiran, jasad kita, dan semua apapun yang kita miliki. Maksimalkan untuk menggali potensi itu dalam rangka kita bersaing dalam kehidupan ini untuk meraih kehidupan, kebaikan di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sa'i yang dilakukan secara serempak dalam suasana khusyuk mengesankan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan yang dikumandangkan mensucikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberi makna bahwa kaum muslim harus hidup dinamis, senantiasa penuh gerak dan perjuangan, bahkan pengorbanan demi untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa sa'i mengingatkan manusia akan perlunya hidup sehat disertai dengan usaha sungguh-sungguh dan perjuangan habis-habisan dalam meraih kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang paripurna. Maka ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang bermalas-malasan, berpangku tangan menerima apa adanya, maka tercela dalam agama. Mari kita memaknai, merenungi bahwa sa'i ini menggambarkan optimisme kita dalam kehidupan, baik kita sebagai pemuda untuk menjadi generasi robbani, maupun posisi kita sebagai orang tua menjadi bapak dan ibu, sebagai orang tua yang menjadi teladan bagi anak keturunannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian puncak daripada ibadah haji ini adalah wukuf di Arafah. Wukuf Arafah ini merupakan miniatur padang mahsyar, di mana setiap manusia akan dihisab, akan dipertanyakan segala apa yang sudah kita lakukan. Kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah kita perbuat di permukaan bumi ini. Pada saat saudara-saudara kita wukuf pada saat ini, yang berkomat kamit, yang berbicara adalah lisan dan mulutnya. Tapi nanti di padang mahsyar bukan mulut lagi yang berbicara, yang bersaksi tangan, kaki, telinga, mata, dan seluruh anggota tubuh kita, bahwa kita sudah melakukan kesalahan demi kesalahan, tumpukan dosa dan maksiat selama hidup. Dan pada saat bersamaan pengadilan Allah akan mempertanyakan dan kita akan mempertanggungjawabkan. Seperti itulah gambaran padang mahsyar pada saat wukuf di Arafah seperti ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu melempar jumrah. Ini simbol sebagai keabadian permusuhan antara manusia dengan iblis dan syaitan. Bahwa kita sadari setan dan iblis selalu membujuk manusia pada jalan kesesatan. Dia goda dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan, tanpa berhenti setiap detik dan setiap saat. Jangankan orang-orang yang tidak melakukan ibadah, kita sedang melaksanakan ibadah saja ini terus digoda oleh iblis dan setan, apatah lagi yang tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melempar jumrah adalah bentuk simbol keabadian permusuhan sampai kiamat nanti. Manusia akan terus digoda oleh iblis. Mereka berupaya untuk mencari teman dan kawan-kawannya sebanyak-banyaknya, karena mereka ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah tahun ini memberikan perenungan kepada kita bahwa hidup ini tidaklah begitu lama, dia sesaat dan sebentar saja. Maka momen terakhir sebagai puncak ibadah haji, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji hari ini dituntut kita untuk melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Kalau Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak tercintanya, tapi hari ini Allah tidak meminta kita untuk itu. Tapi sedikit saja apa yang kita punya, mari kita ikut serta berkorban. Mudah-mudahan dengan korban kita bukan darahnya yang meleleh, bukan darahnya yang mengalir, tapi tingkat kepatuhan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.
إنه هو الغفور الرحيم